Shalom dan selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami datang dengan kerinduan untuk mendengar firman-Mu. Di tengah kelemahan dan kegagalan kami, tolong kami melihat kebenaran-Mu dengan jelas. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu meneguhkan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan di 2 Raja-Raja 13 ayat 22 dan 23 yang berbunyi demikian. Hazael, Raja Aram, menindas orang Israel sepanjang zaman Yoahas. Tetapi Tuhan menghasihani mereka dan menyayangi mereka. Dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, dan tidak mau memusnahkan mereka dan tidak membuang mereka dari hadapannya sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menaruh pengharapan pada diri kita sendiri, pada kesetiaan kita, pada ketaatan kita, pada usaha kita. Kita berpikir kalau aku cukup sabar, cukup setia, cukup benar, maka aku akan baik-baik saja di hadapan Tuhan. Namun kenyataannya tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam hal-hal sederhana, kita bisa melihat betapa rapuhnya hati kita. Rencana yang tidak berjalan, gangguan kecil, atau situasi yang tidak sesuai harapan bisa membuat kita menjadi tidak sabar, jengkel, bahkan berdosa. Dan kalau kita jujur, kita tahu kita tidak memiliki rekam jejak yang sempurna untuk dibawa ke hadapan Allah. Inilah yang membuat firman Tuhan hari ini begitu penting. Dalam 2 Raja-Raja kita melihat gambaran yang jelas tentang umat Allah. Mereka berulang kali jatuh dalam dosa, lalu bertobat, lalu jatuh lagi. Siklus ini terus berulang. Jika hubungan mereka dengan Allah bergantung pada ketaatan mereka, seharusnya mereka sudah lama ditinggalkan. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihani mereka oleh karena perjanjiannya. Artinya, kesetiaan Allah tidak didasarkan pada kesetiaan umatnya. Dia setia karena dia adalah Allah yang memegang janjinya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kabar yang merendahkan hati sekaligus menguatkan. Pengharapan kita ternyata tidak pernah dimaksudkan untuk berdiri di atas kesetiaan kita. Dan kebenaran ini mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan di sana, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Artinya, apa yang kita tidak bisa capai, hidup benar, hidup setia, telah digenapi oleh Kristus bagi kita. Dia hidup sempurna menggantikan kita. Dia mati menanggung dosa kita. Dan melalui dia kita diterima oleh Allah. Maka sekarang kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita dalam hidup dan mati bukan pada diri kita, tetapi pada Yesus yang setia. Ketika kita jatuh, pengharapan kita tidak runtuh. Ketika kita gagal, kasih Tuhan tidak berhenti. Ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Ini bukan alasan untuk hidup sembarangan, tetapi justru menjadi dasar untuk hidup dalam syukur, kerendahan hati, dan ketaatan yang lahir dari kasih. Hari ini mari kita berhenti mengandalkan diri sendiri sebagai dasar pengharapan. Mari kita belajar bersandar sepenuhnya kepada kesetiaan Tuhan.
Dan setiap kali kita gagal, jangan lari dari Tuhan. Datanglah kepadanya karena Dia tetap setia. Sebab pada akhirnya pengharapan kita dalam hidup dan mati bertumpu pada kesetiaan Juru Selamat kita, bukan pada diri kita sendiri. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering mengandalkan diri kami sendiri dan jatuh dalam kegagalan. Terima kasih karena Engkau tetap setia dan tidak meninggalkan kami. Tolong kami untuk semakin bersandar pada kesetiaan-Mu dan karya Kristus bagi kami. Ajarlah kami hidup dalam syukur, kerendahan hati, dan iman yang teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.